sudah menyadari kesalahan yang saya buat dan saya tidak akan berulanginya lagi. Jika tidak ada guru, saya akan mengerjakan tugas terlebih dahulu lalu bersenang-senang. Selamat pagi, Ibu. Jadi hari ini Ibu akan membagikan materi tentang penyebaran pemahaman terkait dengan disiplin positif. Jadi perkenalkan, Ibu namanya Ibu P. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Manggarai. Salah satu tugas sebagai seorang calon guru penggerak adalah berbagi praktik baik terkait materi yang sudah Ibu terima selama Ibu mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi materi yang akan Ibu berikan pada hari ini adalah tentang budaya positif. Jadi sebenarnya ini harusnya ada foto, tapi pengaruh mungkin jaringan. Jadi Ibu ada Ibu pengajar praktik dan ada fasilitator. Nah, adapun latar belakang dari kegiatan kita pada hari ini adalah penerapan budaya positif akan tercipta dari kebiasaan-kebiasaan baik yang akan tumbuh menjadi karakter yang dapat diwujud nyatakan melalui kesepakatan dan keyakinan peserta didik, yakni keyakinan kelas. Jadi semua kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita buat selama ini, baik sebagai seorang guru maupun sebagai pendidik, kamu sebagai murid, semua karakter-karakter yang kalian ciptakan, semua yang kita lakukan selama ini diharapkan dapat mampu menjadi dari kebiasaan-kebiasaan menjadi karakter sehingga akan membujuk nyatakan kalian punya disiplin positif di mana saja kalian berada. Misalnya kalau punya kebiasaan-kebiasaan mulai dari berdoa, peka terhadap ketika melihat sampah, itu semua kebiasaan-kebiasaan baik yang diharapkan ketika kamu bukan hanya di sekolah, tetapi ketika kembali ke masyarakat, itu pun bisa kalian bagi terkait dengan kegiatan-kegiatan baik tersebut. Sehingga ini adalah tujuan kegiatan Ibu hari ini adalah yang pertama memang untuk memenuhi tugas aksi nyata 1.4 tadi yang Ibu pelajari. Stop dulu. Kita lakukan pada hari ini adalah yang pertama untuk memenuhi tugas aksi nyata Ibu sebagai calon guru penggerak tadi adalah modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Yang kedua adalah tentang penyebaran pemahaman. Bagaimana budaya positif itu bukan hanya ilmu yang Ibu terima, tetapi akan saya bagikan kepada rekan-rekan guru maupun kepada peserta didik di SD Fresh Salawi. Yang ketiga adalah mengajak seluruh warga sekolah. Yang dimaksudkan dari warga sekolah di sini adalah semua kita, baik para guru, tenaga kependidikan maupun dengan para siswa yang ada di SD Fresh Salawi. Yang keempat adalah menumbuhkan budaya positif mulai kesepakatan kelas. Saya yakin di semua kelas selama ini sudah dibuat kesepakatan-kesepakatan kelas. Hanya mungkin kita punya arahan hanya pikir kesepakatan kelas saja, tetapi apa itu kesepakatan kelas dan bagaimana penerapan serta langkah-langkahnya itu yang akan saya lakukan. Jadi tolak ukurnya adalah para siswa, para guru yang tergabung di dalam Kombel kita yaitu Kombel Harum memiliki pemahaman terkait dengan budaya positif. Yang kedua, para siswa mampu membuat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing karena pemahaman para gurunya sudah, lalu gurunya akan membagikan ilmu terkait dengan budaya positif. Ini lini masanya. Yang pertama saya berbagi praktik baik di Kombel kita Kombel Harum, lalu guru-guru akan meneruskannya di kelas masing-masing, lalu guru akan memfasilitasi pembuatan kesepakatan kelas yang ada di kelas kita masing-masing, lalu kesepakatan itu bukan hanya diucapkan tetapi dipajang lalu didokumentasikan supaya antara guru dan siswa sama-sama memahami tentang bagaimana itu keyakinan kelas, apa yang harus kita buat setelah kita mengetahui hal tersebut.
Jadi ada pendukungan. Jadi kalau membuat segala sesuatu bukan hanya karena ibu pemateri, maka hanya dukungan itu dari saya, tetapi dari kita semua, komitmen bersama dari guru maupun dari siswa untuk menyatakan budaya positif di SD Impression Salawir. Lalu seluruh warga sekolah berkolaborasi itu kerjasama bukan hanya dari guru dan guru, tetapi juga guru dan siswa dalam pemahaman budaya positif agar berkesinambungan, tidak hanya materi ibu saja yang punya ilmunya, tetapi kita semua. Lalu peran orang tua, kebiasaan-kebiasaan yang baik, itu semua bukan hanya di sekolah tetapi juga di rumah masing-masing. Jadi ibu masuk sekarang pada materi. Materi yang pertama itu adalah kita akan menerapkan konsep-konsep berikut: disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah berkaitan dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima tentang 5 posisi kontrol. Dan yang keenam tentang segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal? Selama ini kita hanya mengetahui kata-kata tentang profil penguatan pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai yang di situ yang mau diangkat itu adalah berakhlak mulia, berkebinekaan global, lalu kreatif, inovatif, kolaboratif. Itu yang dimaksud dengan nilai-nilai disiplin positif dan kebijakan kebajikan universal. Jadi ini berkaitan dengan disiplin positif. Yang dimaksudkan dengan disiplin positif itu yang pertama itu adalah mengarah kepada disiplin positif yang berasal dari kita punya diri. Namanya adalah self disiplin yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasi internal itu motivasi yang berasal dari kita punya diri, lalu dapat mengontrol diri dalam melakukan segala sesuatu, dalam melakukan tindakan. Sehingga dari kita sudah ada disiplin pada kita punya diri sendiri, kita sudah ada keyakinan dari diri, baru kita bisa membuat murid memahami dan menyadari bahwa disiplin diri yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal itu motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi bukan melakukan segala sesuatu untuk diberi pujian, bukan karena takut guru, saya harus buat ini karena saya takut guru, tetapi itu merupakan keyakinan yang kita miliki dari dalam diri masing-masing, bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman. Apa yang semua yang kami lakukan sebagai seorang guru itu pada akhirnya akan membentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Sehingga ketika anak-anak nantinya tamat dari SD Impression Salawir, mereka sudah membawa karakter yang baik dari sekolah kita, karena dari pembiasaan-pembiasaan yang kita sudah lakukan, sehingga anak-anak itu berbuat sesuatu bukan karena berharap terhadap pujian. Oh, saya buat sesuatu, kalau saya buat sebentar, saya menunggu mengharapkan pujian dari bapak dan ibu guru. Tetapi hal tersebut betul-betul dilakukan saya tanpa pujian pun saya tetap akan melakukan hal tersebut. Sehingga kalian bisa lebih disiplin, bertanggung jawab, pembelajar sepanjang hayat. Maksudnya, pembelajar sepanjang hayat, baik para siswa maupun para guru, kami akan tetap melakukan proses yang namanya adalah belajar. Sekalipun pasti pikir kita terus menerus. Kami guru pun dituntut untuk melakukan proses belajar yang akan menyesuaikan kalian punya pendidikan saat ini dengan zaman. Kasih contoh ini. Waktu zaman dahulu, waktu zamannya ibu mereka sekolah dulu, kami sekolah dulu, yang lebih diutamakan itu adalah berbuat sesuatu, belum ada kenal HP, belum masuk di dalam era digital. Kalau tidak datang sekolah, kalau sekarang kan bisa mama dengan WA saja, ibu, kita ragu, saya punya anak itu tidak datang sekolah, bisa pakai WA. Kalau kami dulu wajib bersurat. Wajib buat surat, lalu harus surat itu sampai kepada para guru, karena belum masuk kepada era digital. Tapi karena sekarang kami bapak ibu guru masuk di kamu yang era digital, mau tidak mau suka tidak suka, kami sudah harus ikut. Artinya kami mengikuti dengan zaman.
Jadi pembelajaran itu disesuaikan juga dengan zaman. Jadi ada namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya adalah sekarang sudah kalian berubah pola berpikirnya. Begitupun dengan zamannya yang masuk ke dalam era digital. Nah, ini sebenarnya ada gambar contoh penerapan disiplin positif, hanya cari mungkin. Jadi penerapan disiplin positif yang sudah kita lakukan selama ini, misalnya dengan salim pagi. Kamu punya kebiasaan kalau datang ke sekolah itu salim pagi hari. Bagaimana semua pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan pada pagi hari. Pagi hari lihat sampah lalu angkat. Habis itu apalagi kamu punya kebiasaan-kebiasaan pagi. Lihat sampah angkat, berdoa, menjalankan tugas tiket. Itu semua adalah contoh-contoh dari penerapan disiplin positif. Yang kedua adalah tentang motivasi perilaku manusia. Yang dikategorikan sebagai motivasi perilaku itu bukan hanya guru, tetapi untuk seluruh orang, seluruh manusia ini. Motivasinya kita itu ada dua. Ada yang eksternal, ada yang internal. Kalau X itu berarti yang dari luar, kalau in dari dalam. Pak Marsha sudah menjelaskan kalau dari bahasa Inggris. Kalau eksternal itu kita itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau supaya begini, jangan kena hukuman. Oh saya datang cepat supaya kalau pas piketnya Ibu Dina saya tidak kena marah. Itu berarti motivasinya hanya masih karena takut dengan Ibu Dina, bukan karena saya mau betul-betul datang. Ya saya memang gini juga, saya datang pagi, saya pas dapat piket hari Selasa misalnya, berarti saya harus menjalankan piket dengan dari hati yang paling dalam tugasnya, lalu untuk mendapatkan imbalan. Nah sekarang kamu dengar, kenapa SDM Kristen Salabir itu tidak ada uang juara? Tidak ada uang juara karena memang motivasinya kita bukan untuk dapat uang ini hadiah. Ya, Bapak saya juara memang karena saya punya kemampuan, bukan untuk mendapatkan imbalan, bukan untuk mendapatkan juara, bukan untuk mendapatkan uang. Sehingga akan membentuk motivasinya itu adalah menjadi orang yang lebih dihargai, mencintai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu artinya motivasi, bukan pada gambar sebenarnya. Motivasinya itu adalah kalian melakukan segala sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Betul-betul menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Piket pagi hari tanpa bilang Ibu, bukan saya yang piket, tapi saya tahu Bapak kalau kelas kotor saya memiliki motivasi untuk selalu membersihkan. Ya PC tanpa gini, takut guru, takut ini. Itu adalah contoh-contoh motivasi yang diharapkan. Yang ketiga berkaitan dengan keyakinan kelas. Kalau berbicara tentang keyakinan kelas, saya tahu di setiap kelas masing-masing itu sudah ada kesepakatan kelas. Hanya mungkin selama ini kesepakatan kelas yang kita buat adalah kesepakatan kelas yang langsung dipajang tanpa melibatkan peserta didik pada saat pembuatannya atau pada saat kita akan menentukan ini. Kira-kira apa yang kamu mau dari kesepakatan kelas? Lalu keyakinan kelas itu dia harus bersifat abstrak, dituliskan berupa pernyataan-pernyataan yang universal, dan diharapkan di dalam pembuatan keyakinan kelas itu lebih kepada yang bentuk positif supaya bisa keyakinan kelas itu menciptakan suatu lingkungan yang positif. Nah, ada langkah-langkah yang pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama itu harus dulu berdiskusi dulu, bangun dulu diskusi kepada anak-anak. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh seluruh warga kelas. Oleh seluruh warga kelas di sini, oleh guru dan oleh siswa. Ya, misalnya begini. Oke, Ibu, kami maunya misalnya gitu. Oke, kita mau buat kesepakatan kelas. Mulai nanti mungkin misalnya Raya, jangan jangan ribut. Habis itu yang kedua, harus datang tepat waktu. Jangan ambil barangnya orang. Semua ada kata jangan datang terlambat, jangan buang sampah. Habis itu jangan bully. Habis itu jangan saling ganggu. Nah, dari kita punya diskusi itu bukan hanya langsung tiba-tiba misalnya Ibu nih ya, ini kesepakatan kelas selama Ibu melakukan proses pembelajaran. Nah, itu bukan kesepakatan. Karena kalau kesepakatan berarti ada pembicaraan, ada diskusi sebelumnya dari guru dengan oleh siswa. Apa nanti hasil itu baru boleh kita pajang. Sehingga setelah itu kita akan mengubah peraturan
peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Misalnya seperti ini. Kalau ada kata jangan, itu berarti masih ada kalimat negatif. Misalnya kita jangan ribut. Kita bisa rubah kata jangan ribut itu ke yang lebih positif, artinya saya seluruh warga kelas mampu menertibkan diri sendiri. Tidak ada sudah kalimat negatifnya, karena kalau dari pendidikan guru penggerak yang saya dapatkan selama ini harus kita kurangi yang bernuansa negatif. Atau saya kasih contoh, misalnya kita kasih proses pembelajaran matematika ini. Kita dulu kan kalau belajar matematika tentang bilangan bulan lah, pasti kita bisa biasanya main utang piutang. Dulu kan diajarkan pakai itu, misalnya negatif 3 tambah 2. Saya memiliki utang 3, saya sanggup bayar 2. Nah kalau sekarang itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Maka karena anak akan mengenal yang namanya utang. Sehingga semua yang bernuansa negatif itu harus pelan-pelan. Memang tidak mungkin serta-merta 1-2 hari langsung stop itu. Tetapi semua yang bernuansa negatif, misalnya itu tadi, jangan ribut. Atau tidak, datang ke kelas 15 menit, datang ke sekolah 15 menit. Mungkin kita bisa rubah bahwa seluruh warga sekolah menaati peraturan. Apa peraturan? Sudah ada tempel semua, kita punya peraturan sekolah. Lebih menghargai ketika guru atau teman yang sedang berbicara. Itu salah satu contohnya, contoh kesepakatan. Jadi ketika kita buat memang kesepakatan, ketika ibu berbicara kalian dengar. Pun sebaliknya, ketika murid berbicara, jadi makanya seluruh warga kelas. Jadi kalau kesepakatan yang dibuat di tingkat kelas, maka akan berlakunya di tingkat kelas. Jadi misalnya itu tadi kasih contoh. Jangan membuang sampah. Seluruh warga kelas jangan membuang sampah. Berarti kita rubah dari negatif itu menjadi yang positif. Kebersihan kelas merupakan tanggung jawab seluruh warga kelas. Atau tidak? Ketika lebih peduli menghargai ketika ada guru atau teman yang sedang berbicara. Peduli terhadap teman, peduli saling menghormati, atau menaati peraturan cara berpakaian. Misalnya ada ketentuan berpakaian, nah itu yang kita perlu luruskan di SD Impres Salabir. Kalau tanya baju batik itu bukan baju yayasan, karena sekolah kita bukan sekolah yayasan, tetapi baju yang dipakai pada hari khusus, baju khusus dari SD Impres Salabir. Lalu yang ketiga, kita lanjut kepada membuat kesepakatan terkait dengan peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Nah, apa saja nilai kebajikan? Tanggung jawab, disiplin, kolaboratif, kerjasama. Lalu yang keempat adalah berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Nah itu tadi, apa saja kita diskusi di bersama teman-teman, bersama anak-anak. Nah, kalau misalnya kita langgar, kita diskusi, dan kita tadi kesepakatannya bukan hanya dibuat oleh Bu Ansi, tetapi kesepakatan dibuat oleh kita sama-sama ini, oleh semua warga kelas, misalnya warga kelas 5A, warga kelas 6A. Jadi bukan hanya tanggung jawabnya Raya selaku ketua kelas. Bagi Raya nggak boleh lihat kita punya kesepakatan kelas, tidak, karena sudah sadar tadi bahwa keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas merupakan tanggung jawab kita bersama. Lalu yang berikut adalah berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Nah, ketika nanti semua kesepakatan kelas itu sudah dibuat, nah ada satu kesepakatan mungkin nanti yang kita perlu pertimbangkan terkait dengan uang jajan. Kita memang karena belum pernah kontrol ke kantin terkait dengan ada berapa misalnya lembar 20 ribuan yang ada di kantin. Itu untuk mengetahui apa? Karena terkadang kita punya anak-anak itu yang bully-bully, yang palak-palak itu biasanya mereka kan minta uang dari yang anak-anak yang mereka tahu bawa uang lebih. Nah itu yang kita perlu ke depan ya nanti, membuat kesepakatan di kita punya sekolah, lalu nanti ketika rapat awal tahun sampaikan ke orang tua. Misalnya uang yang boleh beredar di dalam lingkungan sekolah itu hanya boleh maksimal misalnya 5.000 atau 2.000. Sehingga ketika ada uang 5.000, kita bisa pertanyakan sudah dengan siapa yang mengurus kantin. Mungkin kita punya sekolah belum kita temukan, tetapi di sekolah lain ada yang bapak sampai lembar 100.000. Pertanyaannya ini 100.000 ini untuk apa? Makanya tetap akan ada palak memalak karena tahu bahwa itu anak bawa uang di atas porsi uang jajan yang seharusnya. Kami kasih contoh misalnya gini. Setiap
rumah tangga, setiap keluarga, ada yang membiasakan anak bisa bawa jajan, atau anak makan dari rumah tidak boleh jajan di sekolah. Tetapi ketika sampai di sekolah kita ada kantin, kita ada kantin. Ketika ada di kantin, semua akan mau pergi beli di kantin. Nah, kita harus mengetahui hal tersebut nanti ketika kita rapat awal tahun, kita sampaikan ke orang tua. Bapak maksimal bawa uang di sekolah itu berapa? Kita harus tahu ada berapa uang 20.000 lah yang beredar di kantin. Berarti lebih dari cukup itu Kak. Maka kalau ada anak kelas tinggi yang pergi minta ke anak kelas rendah, dia tahu, oh ini anak ada, saya tahu dia ada uang sampai 10 ribuan. Makanya tetap akan ada peredaran uang yang seperti itu. Sehingga kita di tahap yang ke-6 itu kita bisa meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu, sehingga dia tidak konsisten harus hanya itu saja. Nah, misalnya itu tadi kita bisa berubah lagi. Oh, ibu lihat selama ini kita punya keyakinan kelas sudah baik, tapi ada yang perlu kita tambahkan. Coba kita diskusi lagi mengenai uang jajan. Dan misalnya ibu lihat, oh kamu ada yang tanya ke tante siang misalnya, ada yang bawa sampai 20.000. Oke, coba kita buat dulu kesepakatannya. Kamu bawa uang 20.000 ini untuk apa? Sudah tahu orang tua tahu atau tidak? Nah, sehingga hal-hal yang menurut kita kadang sepele, tetapi itu merupakan nilai-nilai dari tahapan langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas yang pada akhirnya nanti mengarah kepada keyakinan kelas. Oke, ini contohnya tadi, mengubah kalimat yang saya bilang tadi dari negatif ke positif. Misalnya, datang ke sekolah 15 menit sebelum jam masuk sekolah. Nah, kita rubah ke yang kalimat positifnya adalah melaksanakan tata tertib dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua adalah mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Nah, itu kita bisa masukkan kepada pandai menertibkan diri sendiri. Pandai menertibkan diri sendiri dengan segala macam tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga misalnya adalah tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kata tidak, jangan-jangan kita rubah menjadi peduli terhadap lingkungan. Yang keempat adalah tidak mengobrol saat guru sedang menjelaskan. Nah, untuk tambahkan kalimat positifnya adalah menghormati guru atau teman. Sehingga jangan rasa gini, bo emes guru lelo ite sehingga kemudian itu orang itu mana sehingga ibu guru atau pak guru ya toh. Nah, sehingga kita bisa begitu. Cara ngecek bukan hanya apalagi kita cek di SMP. Perlu sekali membuat kesepakatan terkait dengan mata pelajaran yang kita buat. Berarti kesepakatan selama pelajaran bahasa Inggris. Apalagi karena guru baru ini. Misalnya ke anak boy, mari kita buat sama-sama ini. Jadi bukan hanya saya dengar kamu mendengarkan ketika guru berbicara, tetapi ketika pun kamu berbicara, guru wajib untuk mendengarkan, dan itu dituangkan di dalam kita punya kesepakatan kelas. Yang berikut adalah tidak boleh saling mengejek dan berkata kasar kepada guru maupun teman. Berarti saling menyayangi baik terhadap guru maupun teman. Kesepakatan itu bukan hanya gini, siswa wajib, siswa serba bos, senang si guru. Itu memang kesepakatan. Sehingga kamu juga rasa nanti kalau kamu masuk SMP, anak-anak, kalau misalnya guru akan membuat kesepakatan, jangan takut bilang begini, ibu saya usul. Berdiskusi seperti biasa, seperti yang kalian biasa buat di SD. Ya, jadi itu yang ibu harapkan. Kamu membawa hal-hal positif seperti itu. Contoh, nah ini ada contoh keyakinan kelas yang saya ambil di kelasnya Bu Devi kemarin, saya foto. Ada dua kemarin dari kesepakatan itu. Ada yang sebelum dan ada sesudah. Yang sebelumnya kemarin masih ada kata jangan-jangan, lalu yang berikutnya sudah tidak ada kata jangan, dan sudah menggunakan kalimat yang positif. Ya, sehingga itu nanti kita bisa contoh. Di kelas Ibu Devi kemarin ini sudah ada, sudah lihat. Nah, yang berikut adalah, kalau tadi kita omongkan ketiga tentang keyakinan kelas, yang keempat itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu untuk bertahan hidup. Jadi kalau Pak Mars ada istilah survive, itu istilah bahasa Inggris, oke. Kita ikut saja. Yang berikut adalah kasih sayang dan merasa diterima, love and belong. Yang ketiga adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, freedom. Yang keempat adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Dan yang kelima adalah penguasaan terhadap kebutuhan atas kemampuan. Kasih contoh. Ketika kami mengajar, ada anak yang senangnya ogah-ogahan, misalnya
Maka malas. Malas atau dia senang lebih menggambar. Berarti dia punya kebutuhan manusianya itu adalah untuk merasa senang. Memang di sini, bahkan saya selalu omong kalau kasih materi, ini adalah mimpi. Ketika kita melakukan treatment terhadap anak, maka kita akan menyesuaikan dengan kira-kira apa dia punya kebutuhan sebenarnya. Itu tadi yang saya bilang, ketika ada yang ogah-ogahan, malas, atau tidak ada yang mau bermain. Nanti sudah saya kasih contoh, ada yang saya dapat di kelasnya Katalis, ada salah satu anak yang dia punya cirinya adalah dia itu maunya harus lebih banyak senang-senang, otaknya baik. Untuk secara kemampuannya baik, tetapi dia lebih senang ketika lebih banyak senangnya. Tapi tidak bisa juga seperti itu karena tetap ada tadi peraturan itu. Makanya kesepakatan kelas dibuat lalu akan menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diakui bahwa kebutuhan dasar manusia. Ada anak-anak yang misalnya gini, kami yang guru kan kadang lebih perhatian kepada anak-anak yang sudah mampu dan tidak kerja. Yang tengah-tengah ini jarang sekali. Ternyata ada tipe anak yang dia mau kerja atau anak-anak yang mau mencari perhatian itu. Kita omong dia juga butir dia karena berarti dia itu bisa dikategorikan terhadap kasih sayang. Dia butuh merasa harus gede orang mau jalan saja, cari perhatian. Sehingga memang ini ada materi khususnya kalau kita mau belajar sampai 1-2 jam terkait dengan kebutuhan dasar. Jadi kita bisa mengetahui anak ini dia termasuk di dalam kebutuhan dasar yang mana. Kalau mungkin yang contoh-contoh ini ya sopan-sopan, tapi pastinya kita akan temukan terhadap anak-anak dengan membutuhkan segala sesuatu berdasarkan kebutuhan-kebutuhan. Dari situ kita dulu setelah kita mengetahui terkait dengan kebutuhan anak-anak, kita akan menyesuaikan terkait dengan kita punya posisi kontrol. Posisinya kita ini. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah penghukum. Penghukum itu yang kita biasa buat. Kau saya itu lebih banyak segala macam. Memang itu dengan ada dari tipe-tipenya, dengan suara yang lebih lantang. Kalau kita nonton dan punya video, maka kita akan tahu saya mana di situ berdasarkan contoh 5 posisi kontrol. Jadi menghardik, menunjuk, berkaca pinggang. Saya waktu itu tidak pikir sampai ada kata berkaca pinggang, tapi sampai dengan kita punya gaya yang berkaca pinggang itu ternyata orang bisa identifikasikan bahwa dia itu temanya, dia itu posisinya adalah sebagai seorang penghukum. Sampai dengan nada suara, sampai dengan raut muka. Itu kalau yang penghukum, membentak. Hukumannya itu bisa kepada kata-kata yang bersifat verbal ataupun pukul. Kalau guru dengan tipe itu, maka itu kategorinya adalah sebagai seorang penghukum. Dan jangan gede, ibu berarti saya penghukum. Belum hanya satu ini, ada 5 ini kita. Sehingga kita sudah kita secara ilmunya sudah semua kita buat. Sudah semua, hanya cuma saya bilang ini ilmu yang kita perlu tahu. Saya ternyata tipe guru yang seperti itu. Lalu yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah kalau pembuat rasa bersalah itu terbalik sudah yang penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah itu yang halus ngomongnya, nah lihat, ibu nih besar selalu mau kabur. Memang posisinya macam halus, tetapi ternyata kalau saya bilang itu kayak gini, katanya saya lebih pedis. Dia lebih kepada yang halus, tetapi juga membuat anak merasa beban sekali. Ibu bahasa ibu tidak pukul, tapi yang tombol mau boleh. Nah itu namanya adalah pembuat rasa bersalah. Kalau membuat rasa bersalah itu suaranya cenderung lembut, tenang. Tapi kadang-kadang kita tidak bersalah itu
benar atau salah. Itu kalau tipe yang ketiga. Yang kalau yang keempat itu adalah posisi pemantau atau monitor. Itu tuh data. Coba kalian gini, ini data ibu ini, kami tidak ngomong tinggi, kami dia pergi data. Kita punya aturan jam 7.15, kalau kalian kok kan, tahu kan setiap hari dia pakai data. Kalau dia yang posisi pemantau, dia hanya pakai data. Lihat, kau tahu kalau misalnya kau tidak buat ini konsekuensinya apa? Kalau kau tidak buat ini kau lihat ini pakai data, lalu semua data-data itu posisi pemantau. Lalu kalau yang kelima itu yang manajer, itu nanti yang diharapkannya memang itu sama macam mimpi kita, harus omong yang baik, posisi tanya dulu kenapa kau buat seperti itu. Kita kan tidak pernah memberikan kesempatan. Kenapa kalau kau terlambat kita? Harus pokoknya tidak ada di muka bumi ini pasti kau. Sedangkan kalau posisi manajer itu nanti diharapkan adalah dia itu suaranya netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah juga, tidak nada tinggi tetapi tegas. Tetapi harus ada datanya. Ada dia itu seperti kolaborasi dari semua yang kita abalnya tadi yang tidak boleh menjadi boleh. Lalu akan tulus memang akan macam saya bilang. Makanya saya ngomong di atas ini seperti mimpi yang diharapkan akan bisa kita wujud nyatakan. Maka saya bilang ilmu, saya hukum sudah. Masa waktu pertanyaan refleksi ketika ditanya apa yang kira-kira menjadi refleksi, maka saya sudah pernah buat itu semua. Mulai dari penghukum saya sudah, jadi teman saya sudah, mau yang pemantau saya sudah, jadi mungkin manajer kalau saya pribadi saya belum pernah buat. Kalau kita tidak pernah tanya baik-baik dengan anak-anak. Intinya data kau terus berarti kau terus kerja. Tetapi dari ilmu guru yang kami dapatkan, maka kita diharapkan nantinya akan menjadi posisi kontrolnya sebagai seorang manajer. Nah, bagi seorang guru ketika kita menjadi seorang manajer itu kita dapat menyesuaikan kita punya posisi kontrol, dapat menganalisis kebutuhan dirinya. Harus tahu kita bisa bilang apa ada kebutuhannya dari 5 kebutuhan dasar manusia, lalu bisa berkolaborasi untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan sehingga murid pada akhirnya bisa lebih mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, aman dan nyaman. Itu memang impian pada akhirnya. Nah, di dalam penerapan teman-teman nanti ketika mau menjadi seorang manajer, kita akan menggunakan yang namanya adalah segitiga restitusi. Kalau segitiga restitusi itu adalah guru yang berperan sebagai manajer, maka dia akan mengikuti ini 3 tahapan. 3 tahapan pada segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah terkait dengan menanyakan keyakinan. 3 tahapan ini tidak boleh tertukar. Maka kita harus mengikuti urutan-urutan yang ada pada segitiga restitusi. Lalu ada pertanyaan MTU, Sonia kata menstabilkan identitas. Ketika kita melakukan menstabilkan identitas itu, maka kita bisa membuat kata-kata seperti ini. Lihat, itu yang hadangnya udah pernah pandai salah. Bukan dari kamu yang pernah buat kesalahan. Ibu juga waktu masih kecil, waktu masih muda, saya juga pernah melakukan, apalagi masa kapan, bagian bangku ucap, pasti senang lompat kiri kanan. Karena pada satu situ saya juga kan pernah menjalankan itu. Jadi bukan hanya kamu satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Jadi kamu bukan karena gini hari membuat kesalahan emang tak bukan tidak. Tetapi bukan hanya kamu satu-satunya. Kita buat stabil dulu dia punya emosinya. Stabil dulu dia punya identitas. Supaya dia tidak terlalu merasa dia melakukan betul. Tidak. Kita buat dulu kalimat arahan seperti itu. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di validasi dimana kita tanya cukup. Misalnya kalau kamu terlambat terus, ini kenapa? Biarkan dia bercerita, memberikan ruang dulu dengan dia. Biarkan dia bercerita. Jangan kita potong di tengah. Jadi kita biarkan dulu dia ngomong apa sebenarnya dia punya mau. Jadi kita membuat itu dengan kenapa kau punya alasan seperti itu. Terus kira-kira apa yang kau mau? Kita berikan kesempatan. Lalu yang ketiga adalah kita kaitkan sudah dengan keyakinan jelas yang kita sudah buat. Misalnya, kita kan sudah buat keyakinan bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap kehadiran. Maksudnya bagaimana dengan buat? Misalnya seperti itu. Nah, 3 tahapan ini yang diharapkan kita gunakan ketika kita menjadi seorang guru yang
menggunakan posisi kontrol, memanfaatkan segitiga restitusi. Nah, ini saya kasih contoh kemarin yang saya cerita ke teman-teman bahwa saya akan pergi mencari masalah. Tetapi sebelum saya pergi cari masalah, saya lihat surat masalahnya. Ini adalah di kelasnya Katalis. Dan memang posisinya mereka seperti itu. Saya rekam tanpa membuat skrip. Nah, ini pengaruh Zarina nih. Jadi itu sudah saya mencoba menerapkan, tanya kepada Nana Rafa kemarin, toh kenapa Nana gitu? Saya cerita dulu dia lihat, ibu juga dulu waktu masih SD macam kamu mau boleh, kalau guru tidak ada pasti kita buat yang sama. Pada akhirnya ini karena pengaruh Zarina, Rafa bercerita bahwa ibu kami tadi bermain Tuhan. Siapa yang minta dia akan jadi Tuhan dan atas meja? Seorang Nana tadi kayak Tuhan kok? Ya ibu, pokoknya kalau saya sudah begini harus hormat saya. Luar biasa. Nah, saya juga macamnya betul. Saya membiarkan dia cerita. Saya dengar dia cerita. Sampai saya lucu lagi. Luar biasa kita main Tuhan. Bayangkan bisa hormat mereka sebagai hormat Tuhan. Artinya mereka punya nalar. Sudah mulai berjalan bahwa Tuhan itu mereka harus hormat. Nah, saya tidak dihargai dari sisi itu. Setelah itu, setelah bercerita, lalu saya masuk kepada yang kedua. Kenapa Nana waktu itu gini nih? Kami tadi kan tidak ada guru ini. Maka di waktu itu ada pergi Pondok SR. Dia ada tugas, ada ini. Tapi ya dia bukan selesai, ya kami buat. Nah itu jadi saya mencoba saja untuk dengar. Lalu saya bilang, kalau begitu apa yang Nana tahu tentang kamu yang kayak dengan kelas? Dari polisi, jangan ikut. Polisi dia semua, mereka semua sama-sama sebut. Sama itu sudah. Jadi menurut kamu dari pikiran kelas kenapa kamu langgar? Terus dia macam-macam gini, ketika ibu. Oh, sampai mau ke ibu. Dan kami sekarang senang dulu. Nah, kalau ibu balik, kalau sekarang kerja tugas mau kalau sampai mau ibu. Dia bercerita dia bilang, ibu sampai mau. Kalau sekarang bisa kerja kami boleh bermain. Nah, saya tanya lagi, apakah kamu itu tidak punya teman sebelah? Kau yakin kau punya teman-teman semuanya sudah selesai? Bukan itu. Nah, misalnya oke kita akan kembali buat kesepakatan lagi. Kalau guru tidak ada, berarti kerja dulu tugasnya, tapi tidak boleh ganggu teman. Kalau mau bermain untuk kesenangan sendiri, buat kesenangan bermain sendiri-sendiri. Tidak ada yang larang. Artinya saya menghargai dia punya kebutuhan untuk kesenangan, tetapi dia punya tugas juga berjalan, serta keyakinan kelas tetap dijalankan. Dia sampai jawab saya butuhkan yang benar. Saya jadi Tuhan, saya menang. Tidak ada bontak. Malah jadi Tuhan. Sehingga teman-teman, dari hal-hal yang kalian pelajari, jadi kali ini sudah pelajari 4 modul. Ada 4 modul yang tahun ini sudah masuk ke dalam modul yang 5 langsung. Jadi di pendidikan guru penggerak itu, jadi yang 3 modul sebelumnya kami sudah pelajari. Yang pertama tentang filosofi KHD, Hajar Dewantara. Lalu apa keterkaitan dari filosofinya Ki Hajar Dewantara itu dengan budaya positif? Kalau filosofinya KHD, tugasnya guru itu adalah menuntun, bukan menuntut. Lalu berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. KHD mengarahkan kita itu mengajarkan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga zamannya model seperti ini, kolaborasi, sehingga di dalam membuat kesepakatan kelas pun saya akan melibatkan anak-anak. Sehingga sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Sehingga dari modul 1 yang saya pelajari tentang filosofi KHD berkelanjutan. Jadi perilaku yang kolaborasi, menuntun peserta didik, harus berpihak. Yang saya bilang kemarin, kalau dulu kita berpusat, kalau sekarang berpihak kepada peserta didik dan sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Jadi zamannya sekarang seperti ini, aslinya bisa lebih baik. Itu modul pertama. Lalu modul kedua yang kami pelajari itu adalah tentang nilai dan peran seorang guru penggerak. Jadi nilai guru penggerak itu ada 5: berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Lalu saya juga terapkan kepada ketika membuat disiplin kelas, keyakinan kelas. Saya melakukan refleksi kembali apakah sudah pas atau tidak dengan sesuai dengan 5 posisi kontrol anak-anak yang bisa inovatif dalam membuat kesepakatan. Misalnya, ibu jangan hanya saya, tapi kamu juga dengan kami, misalnya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah sejalan dengan modul yang ketiga terkait dengan visi
guru penggerak. Nah, kalau kemarin mungkin teman-teman mereka kita kemarin sweet ya, pada saat saya memaparkan materinya saya tentang visi saya itu kemarin sebagai seorang guru penggerak itu adalah mewujudkan SDM Presiden Salabir yang berbakti. Berbakti itu adalah berakhlak mulia, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Saya mengharapkan anak-anak SDM Presiden Salabir itu yang pertama itu dia harus apa dulu? Akhlaknya. Ketika akhlaknya sudah terbentuk maka karakternya juga dia akan lebih baik. Kalau prestasi iya, tapi bisa kita geser sedikit. Karena saya yakin ketika anak sudah berakhlak dan berkarakter, maka dengan sendirinya prestasi baik akademik maupun non akademik bisa lebih bagus. Nah, itu sudah, sehingga teman-teman terima kasih sudah, sehingga itu saja materi yang saya bisa berikan. Sehingga anak-anak, saya harapkan ketika teman-teman juga nanti masuk tahun ajaran baru, ketika buat kesepakatan kelas, mari kita bisa lebih libatkan anak-anak. Kalau selama ini kita mungkin hanya tempel saja, anak-anak sudah tidak pernah baca terus ada buku kita hafal, ke depan ketika kita libatkan mereka, maka mereka akan lebih bertanggung, diharapkan lebih bertanggung jawab terhadap apa-apa saja yang mereka putuskan sendiri. Nanti saya akan coba buat untuk kita tingkat sekolah. Pada tahun ajaran baru kita coba terapkan ilmu baik yang sudah kita tentukan yang kita dapatkan hari ini. Soal posisi kontrol kita akan kembali ke diri masing-masing. Karena memangnya akan sulit masing-masing ketika berhadapan dengan tipe-tipe anak yang dengan gayanya masing-masing. Sehingga ini adalah ilmu yang diharapkan bisa tambah kita punya pengetahuan bagaimana penerapan. Dan saya harapkan pertama itu adalah kesepakatan kelas yang pada akhirnya nanti bisa mewujudkan anak-anak SD Presiden Salabir dan berkarakter, disiplin, mandiri, di mana saja kalian berada. Ya, sehingga efek yang kalian terima hari ini bisa jangka panjang. Sehingga itu saja, terima kasih untuk kita semua. Saya menjelaskan. Kesepakatan kelas 5. Anak-anak pun memberikan masukan kesepakatan kelas. Memakai seragam sesuai dengan aturan. Oke, KKIs? Datang sekolah tepat waktu. Datang sekolah tepat waktu. Maka mengumpulkan tugas tepat waktu. Ada lagi? Nana? Melaksanakan piket. Ada lagi? Guru memfasilitasi pembuatan Sudah tadi? kesepakatan kelas. Peduli dengan teman dan lingkungan. Sehingga itu saja. Atau ada lagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Bentar, ada lagi? Datang sekolah membuat surat. Kalau tidak datang sekolah maka diberi kabar atau dengan memberi buat surat. Oh, menyimak dan mendengarkan ketika guru sedang berbicara. Ada lagi? Nah, sehingga dari kesepakatan-kesepakatan yang kamu sudah buat, makanya sudah ditempelkan kalian punya kesepakatan kelas. Sehingga ibu baca satu kali, kesepakatan kelas. Melaksanakan tata tertib sekolah dengan penuh tanggung jawab. Kesepakatan kelas dipajang di dinding kelas. Aturan. Lalu yang berikut, pandai menertibkan diri sendiri. Tertib diri sendiri, tertib waktu, disiplin, itu semua kalian sudah harus terbiasakan. Peduli dengan teman, peduli ketika ada teman yang sakit, yang tidak datang. Lalu meningkatkan semangat kerjasama dengan teman. Jadi kerjasama piket harus kerja sama-sama. Terus yang berikut menghormati guru atau teman. Jadi bukan hanya menghormati guru, tetapi juga ketika ada teman lain yang sedang berbicara. Sehingga kalau ada satu kata tidak boleh bilang itu, berarti dengarkan dulu. Bukan soal salah dan benar, tetapi mendengarkan dan menyimak baik ketika guru sedang berbicara. Lalu saling menyayangi. Sehingga ibu harap kesepakatan ini bukan hanya sebagai pajangan, tetapi harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, terima kasih. Ibu Dewi ada tugas toh? Silakan kerjakan. Ibu mau Kesepakatan kelas 5A. 1. Melaksanakan tata tertib sekolah dengan penuh tanggung jawab. 2. Pandai menertibkan diri sendiri. 3. Peduli dengan teman dan lingkungan. 4. Meningkatkan semangat kerja sama dengan teman. 5. Menghormati guru
atau teman yang sedang berbicara.